Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Perkenalkan, saya Devi Irawati, NIM 1911200002314, dan ada teman saya Risa Setianingrum, NIM 1911200002310. Yang pertama ada sinkronisasi kebijakan pemerintahan dengan pemerintah daerah. Sinkronisasi kebijakan pemerintahan dengan pemerintah daerah antara lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD atau KUA dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2013. KUA dan PPAS pemerintah provinsi tahun 2013 berpedoman pada RKPD provinsi tahun 2013 yang telah disinkronisasikan dengan RKP tahun 2013. Sedangkan pemerintah kabupaten atau kota berpedoman pada RKPD kabupaten atau kota tahun 2013 yang telah disinkronisasikan dengan RKP tahun 2013 dan RKPD provinsi tahun 2013. Selanjutnya ada prinsip penyusunan APBD. Penyusunan APBD tahun anggaran 2013 didasarkan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kedua, tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD. Yang keempat, melibatkan partisipasi masyarakat. Yang kelima, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam, substansi APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Selanjutnya ada kebijakan penyusunan APBD yang ada 3 bagian. Yang pertama, pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Yang kedua, belanja daerah. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Yang ketiga, terakhir, pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah ada penerimaan pembiayaan yang penganggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau SILPA harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan, dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Ada juga pengeluaran pembiayaan. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non-permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai pasal 118 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara atau daerah dan atau badan usaha lainnya
ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Yang terakhir ada sisa lebih pembiayaan SILPA tahun berjalan. Pemerintah daerah harus melakukan pengendalian batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan APBD menghasilkan SILPA atau sisa lebih pembiayaan tahun berjalan positif. Pemerintah 15 daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan atau pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya ada teknis penyusunan APBD. Dalam menyusun APBD tahun anggaran 2013, pemerintah daerah dan DPRD memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada penetapan APBD harus tepat waktu, sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang kedua ada untuk menjamin konsistensi dan mempercepat pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS. Yang ketiga, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Yang keempat, substansi PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai. Yang kelima, berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD. Yang keenam, RKA SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, yaitu rincian anggaran belanja tidak langsung maupun rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD. Yang ketujuh, RKA PPKD memuat rincian pendapatan, yaitu pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Rincian penerimaan pembiayaan dan yang terakhir pengeluaran pembiayaan. Yang kedelapan, dalam perubahan APBD tahun anggaran 2013, pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan. Yang kesembilan, dalam hal kepala daerah dan atau pimpinan DPRD berhalangan, maka selaku pimpinan sementara DPRD berwenang untuk mendatangani persetujuan bersama terhadap rancangan APBD atau perubahan APBD. Yang terakhir 10, Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.